Kita mulai pajak 12%. Ini buka-bukaan. Ini bukan soal karena tinggal besok kan. Besok berlaku ini tanggal 1 Januari 2025. Tadi Inang yang kemudian membuka, betul ya Inang ya. Kemudian Bang Adian mengatakan, ayo kita buka, tapi bukan saya buka, begitu Bang Adian ya. Sepakat seperti itu. Jadi bahwa ada surprise, iya. Tapi Inang mau mengatakan surprise itu nggak akan jalan kalau DPR-nya nggak jalan, kurang lebih gitu kan? Silakan Inang. Gini, masalah pajak itu tentu saja untuk satu pemerintahan yang baru tidak populer. Tadi juga Prof. Henry bilang, kalau mau populer ditunda. Dulu pada waktu Megawati pertama kali jadi presiden, saya itu waktu itu di Metro, saya wawancara Yusuf Kala, Kwi Kian-gi, Laksamana Soekardi pada waktu itu soal kenaikan biaya untuk BBM, listrik, telepon secara bersamaan. Banyak kemudian orang yang protes lalu ditunda. Iya kan? Apakah itu salah Megawati? Itu pada waktu itu kan baru menjabat juga. Sekarang di pemerintahan yang baru ini dianggap tidak populer karena ada kenaikan pajak 12%. Ya kan? Pajak 12% itu kan bukan hasil dari pemerintahan yang ini. Itu sudah dibahas sejak bertahun-tahun yang lampau. Dengan kenaikan pajak itu pun disesuaikan. Tidak semuanya kena. Oke, saya jawab boleh? Lalu Ya. saya bicara itu dari satu sisi ekonomi. Lalu tadi teknologi. Teknologi Nah, kan pajak dulu ya. ini kan ngomong dari 2024 ke 2025. Nanti teknologi saya berikan kesempatan, tapi kita selesai satu-satu dulu. Silakan Bang Adian. Ini teman dari Gerindra, betul? Oke, lu catat ya bahwa ini tidak keluar dari mulut gua. Karena tidak gua yang mengawali. Begini, kita tahu kesulitan keuangan bangsa kita. Dan memang salah satu solusi yang paling mungkin adalah menaikkan PPN itu. Tapi jangan bicara sejarahnya. Saya merasa bahwa jalan satu-satunya bukan hanya dengan pajak. Kalau koruptor-koruptor itu dirampas asetnya, mungkin saya bisa lebih banyak dari pajak. Satu-satunya Ibu, dari pajak yang didapat. Saya katakan salah satunya adalah pajak. Tapi saya tidak mau berbicara tentang sejarah dari undang-undang itu. Kenapa? Saya mau berbicara bagaimana mengantisipasi dampaknya. Tapi kamu memulai. Kalau kamu memulai, ayo kita bicarakan. Tapi kamu harus tahu bahwa kemudian yang membukanya bukan saya. Begini, ini bukan soal yang buka, soal yang tutup. Enggak. Kalau penjelasan Salah satu yang dalam pasal berikutnya di undang-undang yang sama, pemerintah diberikan kewenangan untuk menurunkan pajak sampai 5%, bahkan menaikkan sampai 15%. Itu tergantung mereka mau atau tidak, dan bisa dibahas dalam era APBN. Jangan. Makanya saya maunya kita bicara, oke, ini ekonomi berat. Oke, makan gratis, butuh anggaran, IKN butuh anggaran, semua butuh anggaran. Kita tidak mau ada yang tidak berjalan. Salah satu solusinya pajak. Oke? Akan ada dampak, ada. Yuk kita bicara menangani dampaknya, yuk. Jangan bicara sebab naiknya. Dengar dulu. Bukan itu yang mau saya bahas. Saya bilang bahwa saya ketika kamu bicara siapa partainya. Ya ampun. Jadi gini. Jangan Ibu. Gini. Karena ada tadi kan Bung Adian tadi Anda bilang Anda ini adalah aktivis 98 yang menjadi politisi pada waktu tahun 98 ya. Salah satu daripada TAP MPR yang pertama itu adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sampai hari maaf, ini. itu out of context. Tolong dong. Oke, jawabannya kenapa tadi Bung Adian? What is in the context adalah Anda mengatakan ada surat presiden. Kalau surat presiden, ada surat presiden yang juga meminta agar undang-undang untuk perampasan aset koruptor itu disahkan. Dibahas pun tidak. 11 tahun mangkrak. Jadi jangan menyalahkan pemerintah. Itu yang menurut saya. Karena gini. Ibu, itu lain soal. Karena gini, kalau kita bicara soal teknologi, kenapa tidak merata? Karena BTS-nya korupsi. Karena hukuman itu tidak tegak antara undang-undang terkait PPN 12% dan undang-undang perampasan aset koruptor. Dua konteks undang-undang yang tidak sama dengan proses yang tidak sama dalam momentum yang juga tidak sama. Lalu kamu menganggap itu contoh apple to apple. Bukan apple to apple, tapi itu bisa menjadi
Gimana ceritanya? APBN kita supaya tidak bocor, hutang kita supaya tidak bertambah. Kalau ada yang bisa korupsi sampai 300 triliun, kita dari pajak aja Mau dapatnya- saling menyalahkan? Nggak, Oke? Boleh saya tengahi, Mau Pak saling Iman. menyalahkan? Loh, Oke? saya tidak Oke, sa- vonis Saya tentang tidak- si Muiz itu di pemerintahan siapa? Lalu kamu mau bilang mau menyelamatkan aset negara? Di Saya- pemerintahan siapa? saya Di bilang pemerintahan siapa? dari pemerintahan Megawati sampai sekarang juga memang masih Vonis 300 triliun 6,5 tahun itu di pemerintahan siapa? Saya tidak mau masuk pembicaraan itu. Kita- Kamu memaksanya untuk masuk pembicaraan itu. kita bicara Saya soal boleh jadi Kita angin sejuk bicara untuk menengah. soal- Saya mau sepakat, bicara dampak sepakat tidak? ekonomi yang harus kita lewati sama-sama. Caranya bagaimana? Apa yang membuat Anda Stabilitas berpikir- politik. apa yang membuat Anda berpikir Jangan bahwa bicara korupsi tidak sejarahnya. berpengaruh terhadap ekonomi kita? Bang Eman, izinkan saya menjadi angin sejuk. Ini antara dua tokoh-tokoh senior saya, ada Inang, ada Bang Adian, yang kedua-duanya sangat saya hormati. Yang pertama, sebelum kita masuk ke pembedahan isu teknokratis terkait PPN, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali lagi ke pidato Presiden Prabowo ketika beliau dilantik di gedung DPR MPR. Beliau pada saat itu berkata, jangan kita sebagai sebuah bangsa berpuas diri terlebih dahulu. Ongkang-ongkang kaki berbangga diri karena sampai hari ini masih ada masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya menikmati hasil-hasil kemerdekaan. Masih ada rakyat Indonesia yang miskin, yang tidak memiliki akses ke pendidikan maupun ke fasilitas kesehatan. Maka daripada itu kita mengakui bahwa yes, ada PR yang belum terselesaikan, Bang Aiman. Tetapi bukan berarti tidak ada ruang untuk optimisme. Kalau kita berbicara ruang optimisme, itu 100% harus berlandaskan data. Apa data yang hari ini kita lihat? Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia post-COVID, setelah COVID di tahun 2021 sampai 2023-2024 itu berkisar di angka 5%. Itu merupakan salah satu yang pernyataan lu itu tidak menjawab problem kita berdua. salah satu yang sebentar Bang, salah satu yang terbaik. Angka kemiskinan kita sekarang sudah menyentuh 9 bahkan bergerak ke bawah. Kemiskinan ekstrim di angka 1% dan kita targetkan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo 0%. Sekarang kita masuk ke PPN. Dilema daripada PPN ini adalah sebuah koin dengan dua sisi. Di satu sisi penunjang utama dari penerimaan negara itu dari pajak 83%. Kalau kita bedah dari 83% penerimaan pajak, sekitar kurang lebih 20-23% itu berasal dari PPN. Kalau di-rankingkan itu ranking kedua di bawah PPH. PPH kombinasi antara PPH badan maupun PPH 21 untuk karyawan maupun PPH lainnya. Itu ada ranking 2. Bahkan kalau di split itu kurang lebih angkanya PPN dengan PPH badan itu mirip-mirip angkanya. Sebegitu besar kontribusinya. Tetapi di lain pihak kami menyadari bahwa dampak PPN ini memang secara nature PPN pasti akan ditanggung oleh konsumen paling Semua masyarakat Indonesia. di konsumen tingkat paling akhir. Itulah nature lah PPN. Yang paling terefek adalah kalau kita berbicara persentil masyarakat, ada kelas atas, menengah, Iya. aspiring middle class, calon kelas menengah, kelas rentan miskin maupun kelas miskin. Yang tidak terpengaruh boleh dibilang itu hanya kelas atas. Mulai dari kelas bawah, menengah sampai kelas miskin itu semuanya terpengaruh. Nah, maka daripada itu kita perlu melakukan, pemerintah dalam ini melakukan mitigasi. Ini yang tadi Ya, bilang. bentar. Antibodinya, Sorry, Bang Adian. Ini yang mau gua ajak bicara. Bagaimana menanggulangi dampaknya? Karena sudah terjadi defisit APBN 401 triliun. Oke, sudah ada 80 ribuan kira-kira PHK. Harga barang akan naik. Ini sudah akibat PPN dan sebagainya. Akan ada problem ke depan. Yuk kita bicara bagaimana cara menghadapi itu. Jangan bicara siapa partainya, siapa ketua panjanya. Begitu itu dikutik, oke, kita akan bicara yang lain lagi. Kenapa? Teman-teman kami di Banggar sudah datang menghubungi saya. Yan, ini berat. Jangan bicarakan itu, kita bicara mitigasinya. Kita bicara ini berat, gak ketolong kalau nggak pajak nggak naik. Tapi kalau begitu, oke, saya diam. Ayo kita cari ayo kita duduk sama-sama berpikir bagaimana menghadapi problem-problem ke depan, mitigasi dari kemiskinan dan dampak-dampak kenaikan pajak segala macam. Saya setuju. Tapi jangan dibuka lagi ketua panjanya siapa. Jangan dibuka lagi pemenang pemilunya siapa. Jangan dibuka, jangan. Kalau saya sudah diam, jangan dikutik-kutik. Karena saya juga ngerti persoalannya. Itu loh. Nah, saya lebih setuju yang dibilang dia tadi. Ayo kita bicara mitigasinya. Salah Oke. satu tawaran saya, antibodi kita harus kuat.
Tawaran saya ketegangan politiknya diturunkan. Tawaran saya stabilitas politiknya ditingkatkan. Kenapa? Saya balik ke 96, 97, 98. Bukan membuka sejarah. Waktu krisis di Thailand dulu sepele. Tapi jadi badai ke tubuh kita karena antibodi kita nggak kuat. Semua kembali ke mindset, Mas. Iya. Jadi artinya gini, kalau jejak digital yang disebutkan, Pak Prabowo juga punya jejak digital yang bagus ya. Artinya gini, ayo kita selain pajak, kejar koruptor, ya kan gitu. Beliau kan bilang, kejar koruptor sampai ke Antartika. Nggak usah jauh-jauh ke Antartika. Ya, koruptornya ada di antar kita kok gitu. Iya, ada di antara itu. Jadi jangan sampai kemudian malah timbul satu istilah di masyarakat, mari korupsi bareng-bareng Mas gitu. Apa Itu itu? timbul istilah Markobar. Mari korupsi Makanya bareng-bareng. saya lanjutkan. Saya bicara Saya lanjutkan kalau tadi sedikit saya saja, Bang. perhatikan, Bentar, iya. Saya lanjutkan. Inang itu sebetulnya ada salah satu solusi yang ditawarkan kan. Perampasan aset disahkan aja sehingga Iya, ada oke. pajak 12%, ada perampasan aset, ekonomi kita bisa ketolong. Bukankah begitu? Iya, biar adil juga Oke, bagi oke. bagi Nah, rakyat. silakan, Itu saya gini, lanjutkan. Pak Saya Rensat. Ini- Saya kan nonton nih. Ya, Bang, gimana, Bang? itu. Bang? Ini kan narasi yang sudah berkali-kali ada di media sosial. Apa yang diucapkan oleh Bu Perampasan aset tadi. yang perampasan aset, kemudian mengulik sejarah Ketua Panja. ini PP itu kan udah di media sosial, bahkan saya itu hafal karena saya ini pengamat media sosial dan yang muncul itu adalah buzzer-buzzer itu seperti itu. Yang bicara seperti itu. Makanya Terus terang, forum ini- makanya memang benar kita ini harus tadi memperkuat imunitas politik kita. Pertanyaannya caranya seperti apa? Nanti saya tanyakan itu. Oke, Ini kan, itu ini yang kan tadi nama, saya katakan, nama program satu. ini kan rakyat bersuara. Jadi saya rasa Bang Aiman, ini forum yang sangat penting di mana masyarakat ini perlu terinformasi dengan baik bahwa memang kalau bisa pemerintah itu mengambil keputusan yang 100% enak, nggak ada dampak negatif sama sekali. Alangkah mudah Maunya begitu kan? tugas pemerintah kalau memang dihadapkan dengan policy-policy yang seperti itu. Iya. Tetapi kan pada kenyataannya tidak. Maka daripada itu, di sini izinkan saya untuk meluruskan bahwa rakyat ini walaupun dihadapkan dengan realita akan ada kenaikan PPN 12% dari 11 menjadi 12%. Rakyat ini juga berada di tangan komando seorang kapten kapal yang tahu betul bagaimana cara menyetir kapal yang sebesar Indonesia. Yang pertama adalah mitigasi dari dampak pelemahan daya beli akibat kenaikan PPN dari 11 menjadi 12%. Tiga hal Bang Aiman. Akan ada proyeksi seperti itu. Mungkin ada pelemahan daya beli. Itu sudah pasti. Karena kenaikan dari PPN itu pasti akan Diakui lah. mempengaruhi daya beli. Itu nature of PPN. Itu tidak bisa didebatkan. Sorry Pak Iman, ini yang saya setujui. Kita nggak usah bilang nggak berdampak, berdampak kok. Berdampak pasti. Nah. Diakui. Oh, Mengurangi. Nah, ini fair. Dia berdampak pada lapangan pekerjaan, pada harga barang dan sebagainya. Tapi Bagaimana kita mengurangi? pasti akan ada solusinya. Kita nggak ngerti nih solusinya apa. Yang saya tahu daya tahan tubuh kita diperkuat dulu. Nah, saya mau cerita. Oke, buka track record media. Saya tidak pernah bicara pajak 12%. Bukan berarti saya setuju. Tapi teman-teman PDI Perjuangan di Banggar menghubungi saya, telepon saya berjam-jam menjelaskan kondisi keuangan bangsa kita. Oke, sangat bagaimana? Begini, 1, 2, 3 segala macam. Yan, kalau digas lagi, rontok ekonomi kita. Untuk itu, teman-teman coba kita hitung sama-sama mitigasinya bagaimana. Oke. Oke, baik. Tapi Ada- jangan lagi dikutak-kutik. Begitu dikutak-kutik menyala kepala kita gitu loh. Itu. Ada tiga hal. Oke, ada Jangan- tiga hal. jangan- sebentar dulu. Simpan dulu. Jangan disambung dengan perampasan aset. Kita ini cuma sendirian. Ya. Ketok aja. Kita setuju. Jangan dibilang Oke. kemarin ya ketok aja. Oh, sekarang Benar nih, PDIP cuma sendirian. Kan tinggal sendirian. Ada, ya betul. Iya, betul iya. juga. Sekarang Ketok Ya aja. artinya Jangan yang sendiri dianggap. koalisi Indonesia Maju yang punya banyak partai itu, Itu bisa mensahkan. harus melakukan untuk perampasan Oke. aset ini dilakukan sekarang. Solusinya seperti Ini apa? PDIP Nanti udah kita jelas kembali dukung sesaat gitu loh. lagi. Tetap sama kami Rakyat Bersuara. Oke.